Halo guys, bayangkan kita bangun pagi mau isi bensin, tapi SPBU-nya kosong. Bukan karena kiriman datang telat, tapi memang karena minyaknya mulai tidak ada. Ini bukan skenario film, ini sedang terjadi sekarang. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi kita harus siap dan waspada. Perang antara Israel, Amerika, dan Iran bikin salah satu jalur minyak paling penting di dunia, yaitu Selat Hormuz, terganggu. Padahal kita tahu sekitar 20% suplai minyak dunia lewat ke wilayah itu. Dan sekarang akibatnya mulai terasa. Harga minyak global langsung naik gila-gilaan, bahkan sekarang sudah lebih dari 100 dolar per barrel. Dan dampaknya bukan hanya terasa di Timur Tengah. Di Amerika, harga bensin tembus lebih dari 5 dolar per galon. Warga mulai ngerem perjalanan, bahkan sektor logistik sudah terganggu dan publik mulai panik. Di India, yang memang betul-betul tergantung pada impor minyak, restoran mulai tutup, produksi terganggu, dan ekonomi mulai goyah. Di Thailand juga sama, pemerintah sampai membatasi perjalanan dinas dan sektor pariwisata terpukul karena biaya energi yang melonjak. Di Filipina, negara tetangga kita, pasar keuangan mulai kolaps, orang mulai berjalan kaki pergi ke kantor karena minyak susah, dan harga-harga mulai naik. Jadi dunia ini sekarang memang lagi kehabisan energi karena perang itu. Sekarang pertanyaannya, Indonesia gimana? Kita memang nggak perang, tapi kita adalah importir minyak. Artinya setiap harga minyak dunia naik, kita ikut kena. Mulai dari harga BBM yang naik, ongkos transportasi yang naik, sampai harga sembako. Bahkan pemerintah sendiri sudah mengakui harga minyak naik dari asumsi APBN, dan karena itu rencana ngantor dan sekolah dari rumah mulai mengemuka meskipun ditentang. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Pertama, mulai hemat energi. Kedengarannya klise, tapi ini sangat penting. Hemat sehemat-hematnya. Kedua, siapkan dana cadangan, karena efeknya bisa kemana-mana, termasuk naiknya harga-harga. Ketiga, mulai mikir alternatif transportasi bersama, bahkan energi alternatif seperti tenaga surya, kayu bakar, arang, dan lain-lain. Karena ketika krisis energi itu datang menimpa kita secara tiba-tiba, dan ketika datang, semua orang yang tadinya tidak menyangka akan datang, tiba-tiba juga mendapatkan dampaknya. Dan kita tahu dalam kondisi seperti ini, Lord Bakbil tidak bisa menolong kita. Kita sendiri yang harus siap mengalami dan menghadapi dampak perang secara langsung. Terima kasih.